.9 Mitra FM All Day All Hits. Mitra Lovers, seperti yang sudah kita janjikan tadi ya, di jam 4:30 ini kita ada segmen khusus Beranda Islami. Dan di studio juga sudah hadir narasumber kita, ada Bapak Dr. Muskinul Fuad MAG. Beliau ini selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Saisu Purwokerto. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Pak Ustadz, di tema Beranda Islami untuk sore hari ini adalah semua kembali ke kita. Ya, ditebak coba. Penasaran ada apa ini ya? Kira-kira mau bahas apa? Silakan dulu Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mas Andi, mitra sekalian, barangkali memang tema ini mengundang tanya, termasuk Mas Andi, bikin penasaran. Jadi ketika Mas Andi itu minta tema itu, saya selalu mikir loh, apa ya? Inspirasinya itu harus diendapkan dulu Mas, sehingga nanti muncul. Nah, memang masih sangat terkait dengan tema kemarin tentang menikmati hidup, tentang macam-macam ya sebelumnya. Saya berpikir bahwa kadang-kadang kita dalam menjalani hidup ini suka apa ya, mungkin dalam menjalankan apa ya, intinya perintah agama, entah itu sholat, entah itu ibadah lainnya, kemudian barangkali amal yang kita lakukan itu suka terasa menjadi sesuatu yang berat, beban gitu. Jadi ya, beban. Sehingga kemudian dalam menjalankannya itu kita kayak kurang, ya mungkin kurang happy, kurang semangat gitu ya. Beragama itu jadinya menjadi sesuatu yang kayaknya bukan intrinsik, bukan kebutuhan kita, tapi kayak menjadi sebuah tuntutan. Kayak ada sedikit keterpaksaan ya Pak? Ya betul, memang barangkali kalau kita sering dengerin orang motivasi gitu ya, atau motivator kan semua berawal dari paksaan kayak gitu. Tetapi tentu saja itu tidak bisa kemudian selama-lamanya dalam menjalankan agama ini, menjalankan kehidupan ini, dalam beramal soleh itu kita merasa terpaksa gitu. Nah, oleh karena itu tema ini semua kembali kepada kita itu sebenarnya ingin mengajak kita semua untuk melakukan refleksi. Jadi sebenarnya untuk apa sih kita beragama, untuk apa kita menyembah Tuhan, untuk apa kita menjalankan perintah agama ini, untuk apa kita berbuat baik. Maka kata kuncinya itu sebenarnya semua itu akan tergantung kita. Jadi kalau kita berangkatnya dari kita, untuk apa, kita perlu apa, insya Allah beragama itu juga dalam kerangka ke sana Mas. Kita ambil contoh nih, misalnya yang pertama ya. Misalnya agama kita memerintahkan kita, mendorong kita untuk berbuat baik atau beramal soleh. Yang intinya yaitu berbuat atau melakukan sesuatu yang akan membawa kebaikan bagi orang lain, terutama karena amal soleh yang kemarin kita diskusikan itu, yang bagus itu yang untuk orang lain, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan amal soleh yang sifatnya ritual atau soleh pribadi, tapi juga soleh secara sosial. Nah, jadi agama kita itu kan mendorong kita untuk beramal soleh dalam rangka melakukan sesuatu yang membawa kebaikan bagi orang banyak, dan pada akhirnya untuk apa itu semua? Untuk apa kita peduli orang lain? Untuk apa kita berbuat baik? Itu semua dalam rangka mengantarkan kita kepada keridhaan Allah terhadap diri kita, dan tentu saja nanti di akhirat nanti. Kira-kira begitu. Nah, perintah dan dorongan berbuat baik itu memang datang dari Allah, Tuhan kita semua, melalui para utusannya, yang itu disebut dengan agama. Tetapi, Mas Andi, mitra sekalian, sebenarnya dorongan berbuat baik kepada orang lain atau dorongan untuk berbuat baik itu sebenarnya merupakan bawaan sebenarnya. Kalau kita sebut bakat, yaitu bakat primordial manusia sebenarnya.
yang itu bersumber dari hati nurani. Dari hati nurani, nurani itu dari kata nur, yang artinya cahaya. Berarti nurani itu artinya hati yang bercahaya. Kira-kira. Jadi kalau kita masih punya hati nurani itu, hati kita masih punya cahaya. Kenapa begitu? Karena kita punya apa yang disebut dengan fitrah. Jadi kita itu punya kecenderungan baik dalam diri kita. Jadi sebenarnya, mitra sekalian, Mas Andi, berbuat baik atau beramal soleh itu adalah sesuatu yang natural, sesuai dengan fitrah tadi, sesuai dengan bakat alami manusia. Dan itu sebenarnya boleh kita sebut itu merupakan kepanjangan dari naluri manusia. Sebelum manusia dilahirkan itu, itulah fitrahnya. Desain Allah itu begitu, bahwa manusia itu pada dasarnya ingin berbuat baik. Kalau mau dicari yang terdalam, motivasi terdalamnya, maka disebut dengan manusia. Karena ins itu artinya salah satunya itu lembut, kemudian harmonis, ya. Manusia itu begitu, ingin berdamai dan seterusnya. Jadi secara tidak langsung, Mas Andi, bisa kita katakan bahwa kalau Allah memerintahkan kita berbuat baik melalui agama ini, sebenarnya itu adalah mengingatkan saja sebenarnya. Kita sudah punya, begitu kita lahir itu sudah basicnya sudah begitu. Yang sudah baik, ya, Pak, ya? Jadi kita nggak ada dosa asal, dosa warisan tuh nggak ada. Bahkan mereka yang katanya dilahirkan oleh orang tua yang melakukan hubungan yang terlarang sekalipun, anaknya tetap fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata hadis. Jadi setiap bayi yang dilahirkan itu lahir punya fitrah. Memang di situ fitrah itu maknanya fitrah Islam. Tapi bisa juga dipahami Islam itu artinya kan kecenderungan untuk berbuat baik, ya. Karena Islam itu artinya damai, pasrah dan seterusnya. Jadi sekali lagi, agama itu sebenarnya mengingatkan kita kepada fitrah kita, kecenderungan kita. Jadi pada dasarnya bisa kita katakan juga berbuat baik itu adalah sesuatu yang manusiawi sebenarnya, Mas. Jadi kalau ada orang kok gitu ya? Kenapa kok ada orang kayak gitu ya? Ya kan suka gitu kita? Kok bisa sih? Ngelus dada. Ya? Kok bisa gitu ya? Nah, berarti seolah-olah kita mengatakan dia itu tidak sesuai dengan umumnya manusia. Iya kan? Karena aturan kalau manusia nggak kayak gitu. Nah, begitu. Kita sering kan, akhir-akhir ini kan banyak tindakan-tindakan yang dalam tanda kutip mungkin di luar batas kemanusiaan. Ada orang tua misalnya membunuh anaknya, ada tindakan asusila antar misalnya guru dengan muridnya. Kayak gitu-gitu kan sering membuat kita terhenyak kan. Dan jumlahnya makin kesini malah semakin marak, ya, Pak. Nah itu kan kadang-kadang kok bisa, kayaknya nggak habis pikir. Nah, gimana ceritanya gitu. Kenapa masih dibilang begitu atau netizen bilang gitu? Karena itu kayaknya nggak manusiawi, nggak pada umumnya seperti itu. Harusnya nggak gitu. Nah, kata harusnya itu berarti sudah apa ya, dipertentangan dengan bagaimana seharusnya kita manusia lahir itu, manusia diciptakan itu. Kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau kita berbuat baik, entah itu misalnya menolong orang atau jujur atau apapun namanya, tidak menyakiti orang lain, itu sebenarnya sejalan atau sesuai dengan sifat dasar manusia itu sendiri. Maka kalau ada orang berbuat jahat, apalagi sampai di luar batas tadi, ya memang kalau jahat sih di luar batas. Maksudnya yang kebangetan lah bahasa kita itu berarti melawan kemanusiaan sebenarnya, Mas. Menyalahi dasar-dasar kemanusiaan. Kira-kira gitu bahasanya. Baik. Nah, kita tambahkan, nah kalau kita melihat perspektif ini, Mas Andi, maka perintah Allah kepada kita untuk berbuat baik itu sebenarnya untuk kepentingan siapa? Apakah itu untuk kepentingan Allah? Kan jawabannya jelas tidak. Jadi kita berbuat baik itu bukan untuk kepentingan Tuhan kita, Allah, bukan. Perbuatan baik itu sebenarnya tidak bisa, atau beragama ini dikatakan sebagai pelayanan kita kepada Tuhan, itu nggak bisa. Meskipun pada dasarnya kita kan mengabdi kepada Allah kan, tetapi bukan kemudian kita mempersembahkan kepada Tuhan, itu bukan. Karena Allah itu maha kaya, Al-Ghani beliau itu. Dia itu Allah Al-Ghani, maha kaya. Jadi
dan mutlak. Allah itu mutlak, tidak sedikit pun Allah itu memerlukan sesuatu dari kita makhluknya, manusia ini. Sebaliknya, nah ini jawaban yang benar ini. Ini kita bicara filosofis ya tentu saja. Berbuat baik, beramal soleh yang diperintahkan agama itu adalah untuk kepentingan kita sendiri. Itulah makna semua kembali kepada kita. Untuk kebahagiaan kita sendiri, Mas. Nah, yang dalam kebahagiaan itulah kita juga insya Allah akan memiliki kesehatan jiwa kita, kesehatan mental kita. Kan kemarin salah satu ukuran sehat jiwa itu kan bisa merasakan nikmatnya hidup kan, bisa merasakan bahwa kita bersyukur dan kemudian kita puas. Itu juga salah satu ciri kebahagiaan. Nah, ciri sehat mental maksud saya. Nah, dalam sesi kita kali ini, ciri kesehatan mental berikutnya ya kita berbuat baik. Baik terhadap orang itu ciri sehat mental. Kalau ada orang kok dengan orang lain kok kayaknya nggak mau akur, nggak mau berbuat baik, ya itu berarti dipertanyakan kesehatannya. Ada orang bawanya juli terus, ya kan? Sirik terus ya. Sirik terus, dengki terus, mau mencelakakan terus. Nah itu berarti ciri-ciri dia ada apa dengan jiwanya. Begitu Mas pengantar dari saya, nanti kita lanjutkan kembali. Baik, Mitra Lovers, nanti kita akan ngobrol lebih jauh lagi ya tentang tema kita untuk sore hari ini. Semua kembali ke kita ya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau pengen dicurhatin gitu ya. Boleh Mitra Lovers bisa ke 081326151049. Oke, Mitra Lovers, kita balik lagi ke Beranda Islami untuk sore hari ini ya, bersama Bapak Dr. Muskinul Fuad MAG, Dekan Fakultas Dakwah UIN Saisuo Purwokerto, dan tema kita untuk sore hari ini adalah semua kembali ke kita. Dan Pak Ustadz tadi di awal kan kita sudah bahas ya, kalau semua orang itu sebenarnya baik, bahkan dari lahir gitu ya Pak. Iya. Tapi kemudian akhirnya berkembang kemana-mana. Apa sih Pak faktor-faktor yang menyebabkan orang-orang kok ya jadi nggak baik katakanlah. Bahkan ada yang kategorinya udah bukan nggak baik tapi jahat banget. Jadi memang dari lubuk hati yang terdalam manusia itu baik. Tetapi kan manusia diberi ujian, diberi tantangan. Satu, nafsu ya. Jadi di atasnya manusia itu punya juga dorongan untuk berbuat jelek. Tapi yang paling mendasar fitrah itu adalah baik sebenarnya. Jadi manusia itu tidak nol Mas, tapi plus. Fitrah itu bukan nol, bukan netral. Netral itu kan kosong. Kosong. Enggak. Kan kita sering mengatakan bayi lahir seperti kertas kosong. Tidak. Yang benar itu kalau dalam pandangan Islam, dia itu sebelumnya punya isi, fitrah. Sudah ada bekalnya berarti. Sudah ada bekal. Ya kan, makanya kalau ada bayi meninggal itu langsung masuk surga. Ya kan? Tetapi karena lingkungan otomatis dan tadi dorongan nafsu dan plus godaan setan, manusia itu memang kemudian bisa tertutup fitrahnya. Nah, entah itu mungkin karena bacaan, karena didikan, karena setan. Setan itu ada dua, setan dari jin dan manusia temannya gitu yang menggoda-goda, ngajak-ngajak. Bacaan barangkali, nah itu bisa mempengaruhi orang sehingga kemudian fitrahnya tertutup. Tapi kadang-kadang orang yang sudah berbuat jahat itu misalnya divonis ya, dia kan ada kalanya nyesel kan. Memang ada orang yang nyesel juga ada juga. Atau nyeselnya nyesel modus misalnya, biar dilepas biar nanti dilepas gitu ya, lagi. Tapi kalau mau disentuh sebenarnya, mereka yang berbuat jahat sekalipun itu akan ngerasa, oh iya kok saya kayak gitu ya. Ada ngerasa bersalah berarti itu. Nah, itu berarti dia hatinya lagi berfungsi tuh. Gitu ya. Oke, kita lanjutin. Jadi kembali tadi mengatakan bahwa kita katakan bahwa perbuatan yang kita lakukan yang baik itu sebenarnya demi kebahagiaan kita dan itu merupakan indikator bahwa kita itu punya jiwa yang sehat. Nah, kita baca misalnya di surat
surat Fussilat ayat 46 ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila sholihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa berbuat baik maka hal itu untuk dirinya sendiri, dan barang siapa berbuat jahat maka hal itu adalah atas kerugian dia sendiri. Itu. Jadi kata Allah dalam Al-Qur'an itu, kalau orang berbuat baik maka untuk dirinya sebenarnya. Dia yang pertama yang akan merasakan manfaatnya. Bukan untuk Allah sebenarnya. Nah, kita lanjutin di surat Al-Isra ayat 7 misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kamu berbuat baik untuk diri kamu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka itu pun untuk diri kamu sendiri. Semuanya kembali ke kita pada akhirnya. Ya kan? Maka kemudian, misalnya sekalian, Mas Andi, berbagai kajian, penelitian ilmiah tentang manusia itu memang semakin menguatkan bahwa kalau ada orang, manusia yang reach out itu artinya dia mengulurkan tangannya untuk menolong orang lain, kemudian dia itu peduli kepada orang lain, kepada teman dan seterusnya, saudara dan seterusnya, itu sebenarnya orang yang bahagia sebenarnya. Kalau orang begitu tuh, orang yang mungkin gemar membantu di sini maknanya luas, tidak harus duit ya. Ya bisa tenaga bisa mungkin informasi, bisa senyuman dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya itu dia orang yang istilahnya tadi, yang bahagia. Nah, kalau kita misalnya berjumpa dengan orang yang memerlukan pertolongan, kemudian kita menolongnya, kan kesannya seolah-olah yang bahagia itu yang ditolong kan, ya kan, seolah-olah hanya untuk kepentingan orang yang kita tolong kan. Tapi sebenarnya kalau kita renungkan lebih dalam, maka sebenarnya yang paling beruntung itu adalah pertama itu kita yang menolongnya sebenarnya. Ya tentu saja yang kita tolong ya beruntung, tapi kita sebenarnya juga beruntung, bahkan pertama sebelum orang yang kita bantu itu. Karena apa? Karena kita kayak ngerasa bahagia, kemudian kita mampu menolong. Itu adalah sebuah capaian yang luar biasa. Jadi kalau misalnya gini, ya ini untuk menghibur saja ya, menghibur. Kalau ada kita misalnya, ada temen ini datangnya kalau pas butuh aja dia, ngutang duit baru datang tuh dia, baru WA. Biasanya sebelumnya nggak kenal, ya kan? Mungkin ada saudara kita kan, ini tumben nih datang ke rumah, WA, ternyata ada maunya. Baru ketok udah curiga nih. Iya kan? Nah kemudian kita karena kasihan kan, ya kita nggak tahu sebelumnya dia modus ya. Kita pinjemi misalnya, ya berapalah, 100, 200, bahkan mungkin ada 1 juta. Kok terus nggak dikembalikan? Hilang malah, nomornya diblok Pak. Kok kemudian nggak dikembalikan? Masya Allah, ini kan ya satu sisi kita ngelus dada kan ya. Iya. Tapi coba latihan lah ya, kalau dikembalikan alhamdulillah, kalau enggak ya berarti memang dia butuh. Tapi yang kayak gini-gini sering terjadi loh Pak. Nah itu butuh latihan. Kadang-kadang niatnya nolong tapi ujung-ujungnya kita malah sakit hati gitu ya. Iya. Tapi mau diapain lagi? Ya bisa apa ya Pak? Enggak kembali juga kan. Ya kita doakan lah kalau memang dia punya, semoga dikembali. Kalau enggak ya sudah, nggak apa-apa. Tapi banyak. Berarti Mas Adi orang kaya tuh. Kadang-kadang tuh ya mau diikhlaskan tapi kok ya banyak ya gitu. Nah itu, tapi mau gimana coba? Iya kan? Yeah. Udahlah, dilepaskan aja lah. Insya Allah nanti Allah gantilah. Meskipun bukan dari dia, dari orang lain barangkali. Ya tapi kita boleh juga sih waspada. Ini orang kok kayaknya ada nada-nada ini kalau pinjam nggak kembali, ya nggak apa-apa, kita kan udah tahu kan ya. Ya tapi kalau yang sudah kadung, ya mau gimana lagi ya Pak? Relakan, udah lepaskan, nggak usah diinget-inget, udah insya Allah nanti akan kembali ke kita. Nah, jadi gitu contohnya. Jadi insya Allah kita akan termasuk orang yang lapang dada, bahagia, dan itu kembali ke kita, ya kan? Nah, karena memang dengan lapang dada, luas jiwa kita, dada kita ini akan menjadi dunia ini terasa lapang Mas.
nggak terasa sempit ya. Itu barangkali yang perlu kita latihkan pada diri kita. Nah, kemudian memang orang yang seperti ini itu biasanya orang yang dibimbing oleh Allah karena perbuatan baik kita barangkali, kemudian kita diarahkan oleh Allah untuk kehidupan yang lebih luas, lapang, penuh harapan, kayak gitu. Jadi nggak usah diinget-inget, sudah kadung lepas gitu ya. Anggap saja itu bantuan buat dia, kayak gitu. Berat sih memang Mas, tapi mau gimana lagi ya. Awas kalau ketemu ya. Nah, ini sebenarnya itu janji Allah Mas. Dalam surat Az-Zumar ayat 10 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebentar. Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabirun wa ajrahum bighairi hisab. Saya terjemahkan yang potongnya itu kebaikanlah ya. Kebaikanlah bagi mereka yang berbuat baik di dunia ini ya. Lilladzina ahsanu, tadi kata-katanya lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah ya. Katakanlah atau kebaikanlah bagi mereka yang berbuat baik di dunia ini, dan bumi Allah itu adalah luas adanya. Jadi sesungguhnya mitra sekalian, kalau kita berbuat baik atau beramal soleh itu lagi-lagi itu sebenarnya untuk kesentosaan dan kesehatan jiwa kita, kebahagiaan kita. Dan insya Allah doa kita akan lebih didengar Mas. Jadi kalau kita berdoa diiringi dengan amal soleh itu insya Allah akan lebih manjur ya. Jadi jangan cuma doa saja, doa plus apa kayak gitu. Itu bisa diterapkan itu. Misalnya gini Mas, jenengan punya hajat tuh. Hajat, pengen apa misalnya? Ya tentu kita berdoa ya. Tapi sekaligus juga misalnya berinfak. Terserah mau buat orang yang minta-minta, yang penting dia nggak modus ya, orang yang butuh betulan. Terus dia orang apalah, misalnya untuk yatim, untuk masjid, untuk apapun. Sambil berdoa, ya Allah semoga dengan perantara kita itu namanya tawasul dengan amal soleh itu boleh. Yang diperdebatkan itu tawasul dengan orang soleh. Tapi kalau dengan amal soleh kita, misalnya dengan sholawat, dengan infak, dengan apapun itu boleh. Ya Allah semoga dengan infak saya ini saya dimudahkan apanya. Bahkan saya pernah Mas, waktu itu saya lagi garap disertasi gitu kan. Kadang-kadang kita kan bolak-balik. Waktu itu di Bandung saya bolak-balik kan. Kadang-kadang kesana belum di ACC sama pembimbingnya, belum dinyatakan layak kayak gitu kan. Sambil kita berusaha, pas di fotokopian itu ada orang minta-minta. Dia bawa anak kecil, minta ke saya kan. Saya lagi fotokopi disertasi yang lagi saya proses ke pembimbing saya. Dalam hati, semoga ini bisa membantu. Nah, saya spontan itu, ya gak banyak sih berapa, 20.000 atau berapa ini. Bu, tolong ini ibu saya kasih, tapi tolong saya doakan ya Bu. Semoga urusan saya hari ini sukses, lancar. Iya. Saya sampai kayak gitu pernah itu. Pernah juga misalnya, ya biasa lah orang lagi kuliah, lagi udah punya keluarga itu kan memang butuh ini ya, butuh konsentrasi, lebih butuh, ya butuh effort yang lebih. Waktu itu sama lagi bimbingan juga, lagi garap kayak dia, mau ujian macam-macam kayak gitu. Ya saya mencoba, misalnya di sebuah tempat itu ada semacam kotak amal, kotak amal tapi ini tematik gitu. Ini kotak ini untuk penghafal Quran, kotak ini untuk yatim piatu, kotak ini untuk bangun masjid. Berarti ada peruntukannya masing-masing. Iya, jadi kotaknya itu dibagi 3, namanya infak tematik gitu. Gitu. Kemudian waktu itu saya ngasihkan salah satu kotak itu, saya lupa kalau nggak salah itu untuk menghafal Quran. Dengan hati saya waktu itu ngerentak bahasa Banyumas, ya Allah semoga urusan saya hari ini lancar. Lancar betulan Mas. Ya tentu Mas Andi misalkan punya contoh yang sama. Apa yang saya contohkan sekedar contoh barangkali. Kita tidak ada yang kebetulan kok dalam kehidupan kita ini. Jadi semua yang kita berikan itu akan kembali ke kita dalam bentuk yang lain. Berarti boleh ya Pak, ketika kita melakukan sesuatu karena kita memang berharap sesuatu, nggak ada. Tapi berharapnya sama Allah, jangan berharap gitu. sama manusia itu, jangan. Oke. Lalu orang yang kita beri orang nggak mampu, masa
kita berharap dia kembali ke Balikin lagi kan nggak mungkin. sama. Misalnya gini nih, ini yang sering terjadi nih, keluhan ibu-ibu atau bapak-bapak anggota grup kita. Ini kan musim apa? Kondangan kan ya, musim kondangan. Kondangannya berapa misal? Nah, misalnya kayak gini, kita boleh nggak niat kayak gini? Ini saya kondangan ditulis biar nanti dia mengembalikan ke saya. Menurut saya kok kurang pas. Kurang pas menurut saya. Memang bisa berdebat sih. Loh, kenapa ditulis kalau kondangan amplopnya? Ya karena biar dia tahu saya kondangan atau dia nyatet besok saya akan kembalikan. Nggak harus begitu. Tapi masih banyak yang kayak gini, Pak. Gimana? Jadi di tempat saya ada yang katakanlah dia orang mampu gitu kan. Dia kondangan ke orang yang mohon maafnya mungkin agak kurang gitu ya, Pak. Ini ketika si orang mampu ini punya hajatan, jadi dia ada pressure, aduh dia dulu kan kondangannya segini gitu. Oh gitu. Terus sama yang kalau misalnya ternyata pas kita harus kondangan balik sejumlah dulu dia kondangan kan, ya mana mampu buat makan aja. nah makanya Ini, kan saya susah kayak gitu. Sementara kan di tengah masyarakat kadang-kadang ada orang yang grundel ya Pak. Iya. Perasaan dulu saya kondangannya segini kok dia kondangan baliknya segini. Nah itu yang akan membuat kita kecewa. Hitungannya jadi seolah-olah dia bukan kondangan tapi nabung ya Pak. Atau nitip. Justru itulah sistem sosial yang di masyarakat kita yang memang tidak tercatat, tapi kayaknya tahu sama tahu kan. Tapi ada loh di Studio Sempat tuh dicatat loh mas. Undangan misalnya apa, makanan tuh catat tuh, mie, minyak goreng, catat tuh. Dan itu otomatis akan jadi beban moral bagi yang punya hajat untuk mengembalikan suatu saat. Kalau pas ada kan ya Pak ya. Nah itu makanya menurut saya yang terbaik itu begini, yang terbaik menurut saya. Ya. Persoalan dicatat tidak dicatat itu soal masing-masing niatnya ya. Karena saya pernah berdebat dengan orang, ngapain dicatat? Jadi kalau saya gini, ada undangan nih, dilala undangan ini nggak ada yang lain. Saya lagi punya duit, ada undangan. Oh, ya mungkin agak gede dikit lah. Ya. Mungkin agak saudara. Ya misalnya ada yang saya mau nyumbang 200.000 misalnya, 150 atau bahkan yang 1 juta gitu. Karena pas ada duitnya dan dilala kita punya hubungan emosional dengan orang yang begitu. Tapi dilala di bulan berikutnya undangannya banyak. Nah, ini berarti nasibnya. Undangannya banyak kan kita nggak bisa sesuai dengan budget yang tadi kan. Harus bagi-bagi ya Pak? Ya harus bagi-bagi lah. Misalnya ya itu nasibnya orang yang banyak temennya itu kan. Akhirnya ya mungkin sekedar 50.000, 100.000. Kan nggak apa-apa, yang penting kan hadirnya, bukan duitnya kan. Memang sih boleh-boleh saja. Kalau saya yang penting angpaunya kok, bukan hadirnya. Ya itu kan relatif, tergantung orang menurut saya. Jadi supaya kita tidak terbebani menurut saya begitu caranya. Jadi ya ini memang sih tergantung masing-masing sih. Artinya kalau kita memang memberi banyak misalnya ya 100.000 misalnya, ya sudah nggak usah diharap-harap dia kembali ke saya, nggak usah pikiran dia mau kondangan apa tidak atau mau, udah nggak usah itu jadi membebani kan. Udah lepaskan aja, udah dapat pokoknya saya pokoknya ikhlas ngasih gitu aja, mau ngasih kondangan, mau ngasih apa sumbangan, bantuan, terserah. Kita nggak boleh berharap sama orang itu, apalagi orang itu nggak mampu. Gak mungkin lah dia ngasih ke kita balik seperti yang kita kasih ke dia. Kita berharapnya sama Allah sehingga nanti Allah akan menggerakkan orang lain membantu kita ketika saat kita butuh. Itu rasa-rasanya kok sebuah cara hidup yang lebih enak kayak gitu tuh, daripada kita ketika memberi itu kayak berharap kembali. Berarti sejauh itu kita berharapnya memang berharap dapat balasan dari Allah, sebenarnya nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa, boleh lah, Allah kan maha kaya. Kita pamrih itu boleh, tapi pamrihnya sama Allah. Oh gitu. Jangan sama manusia. Masa kita sholat misalnya berharap pahala nggak boleh? Boleh kan? Pahala kan dari Allah. Bukan saya sholat biar dianggap alim. Nah, jangan begitu. Jangan dianggap populer apalah terserah. Netizen atau follower, jangan itu. Jadi betul-betul itu memang murni ya. Latihan memang. Ini butuh effort yang luar biasa memang. Begitu Mas, nanti kita lanjutkan. Oke, baik Mitra Lovers, nanti kita lanjut lagi setelah jeda commercial breaks. Mitra Lovers jangan kemana-mana, stay tune aja terus di 104.9 Mitra FM All Day All Hits. Commercial break.
Kita masih di Beranda Islami untuk sore hari ini ya, Mitra Lovers. Masih dengan tema kita untuk sore hari ini adalah semua kembali ke kita. Dan masih juga bersama Bapak Dr. Muskinul Fuad MAG, Dekan Fakultas Dakwah UIN Saisu Purwokerto. Nah, semua kembali ke kita. Ini boleh nggak sih Pak kalau misalnya di kita kan ada pepatah tuh, siapa nanam dia panen. Betul. Berarti memang begitu ya Pak ya? Iya. Oke. Jadi kalau dalam kajian ilmiah itu sekarang apa yang disebut dengan the law attraction, hukum tarik-menarik. Jadi kalau kita mengeluarkan gitu, itu akan kembali ke kita. Baik yang baik maupun yang buruk. Kita misalnya berbuat buruk ke orang, itu akan kembali ke kita. Dalam bentuk yang lain barangkali. Jadi begitu, maka sekarang kemudian disempurnakan menjadi the spiritual attraction. Jadi bukan semata-mata sekedar memberi atau apa gitu ya, berbuat atau memberikan sesuatu yang sifatnya fisik, tapi termasuk hal-hal yang spiritual, yang kita pikirkan, yang kita rasakan, yang kita omongkan, itu akan kembali kepada kita. Mungkin ini dalam ya, tetapi menurut saya memang itu yang sebaiknya memang kita sadari bahwa apapun yang kita sampaikan, yang kita omongkan, yang kita pancarkan ya, dalam kehidupan, ya itu akan punya efek pada diri kita. Makanya memang ini memang semuanya butuh usaha. Kadang kita manusia itu kan suka diwarnai oleh pikiran-pikiran negatif kan. Nah itu juga perlu dilawan itu. Bagaimana supaya dalam hati kita, dalam diri kita itu isinya yang positif. Termasuk tadi hukum take and give ya. Ketika kita memberi maka kita akan diberi. Itu namanya disebut dengan tarik menarik tadi. Nah kita lanjutkan, semua kembali kepada kita. Itu sebenarnya selain tadi amal soleh atau perbuatan baik, yang berikutnya adalah bahwa sebenarnya kalau dalam konteks hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan, itu sebenarnya bisa kita pahami itu begini. Hubungan Allah dengan manusia, kita ini seperti orang tua dengan anak sebenarnya. Ada kemiripannya di situ. Jadi, misalnya Rasulullah itu pernah bersabda bahwa keridhaan dan kemurkaan Allah pada hambanya terletak pada keridhaan dan kemurkaan orang tua kepada anaknya, ya kan? Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Nah, itu menunjukkan bahwa posisi seorang ibu itu kayak dekat banget tuh dengan Tuhan kan, dengan Allah kan. Bahkan surganya gitu ya. Nah makanya ridho Allah kok tergantung ridho orang tua, berarti kan posisinya luar biasa kan. Ada kemiripan ya. Maka kalau ada istilah anak yang berada dalam kandungan ibu itu disebut dengan alam rahim, alam penuh kasih sayang. Karena dalam kandungan itu janin atau calon bayi ini memperoleh perlindungan yang sangat nyaman serta terhindar dari keruwetan dunia. Makanya bayi begitu lahir itu nangis dia. Nah, alam rahim itu kan sifat Allah, Mas. Allah itu Maha Rahim. Ya kan? Luar biasa itu. Jadi posisi dan sifat ibu terutama ya memiliki sifat ilahi ya, yang melimpahkan, mirip ya, maksudnya punya kemiripan ya, atau menurunkan dari sifat Allah, yaitu melimpahkan kasih sayang. Bayangkan kalau tidak karena kasih sayang Allah itu kok mau ya ada orang tua bayinya lahir dia mau merawat, mau menyuapin, mau berkorban. Jadi kalau ada seorang ibu nggak mau nyusui, nggak mau berkorban buat anaknya, nanti dianggap ibu kok kayak gitu. Tapi ternyata ada, Pak. Ada, makanya itu berarti sudah di luar fitrahnya seorang ibu. Ya mungkin karena tuntutan, karena kondisi barangkali. Mungkin ada keterdesakan kali ya. Bahkan bumi ini, Indonesia ini kita sebut ibu pertiwi. Iya kan? Nah, ini kan luar biasa itu. Kok bisa ya ini bumi yang kita injak di dunia ini disebut ibu pertiwi, ya kan? Karena memang sifatnya
tanah air kita ini, bumi kita ini melayani manusia sebagai anak asuhnya, kira-kira begitu, yang tinggal. Dan atas perintah Allah, bumi ini menyediakan dan melayani semua kebutuhan manusia kan. Nah, kita amati nih, kita renungkan, kita hitung lah istilahnya. Hampir semua penopang kehidupan kita, kebutuhan kita yang kita nikmati, itu disediakan oleh bumi loh. Ya maksudnya disediakan oleh Allah di bumi ini maksudnya. Bumi kita ini sabar, tidak pernah minta bayaran, ya kan? Yang ada malah kadang-kadang kita yang yang merusak mengeksploitasi ya. bumi, kira-kira begitu. Ya intinya yang diharapkan dari alam kepada kita itu ya persahabatan, kasih sayang. Tapi kan ternyata kita ini kadang-kadang cenderung eksploitatif terhadap bumi pertiwi kita ini. Tidak ada rasa cinta, padahal kita sudah dapat banyak dari bumi kita ini. Maka kemudian para pencinta, pejuang lingkungan hidup itu memang memprotes dan mengecam masyarakat kita yang ya mungkin tidak ramah terhadap lingkungan. Bahkan misalnya terhadap air ya, luar biasa ini. Air itu Mas, ada penelitian menarik tentang air itu dari seorang ilmuwan namanya Masaru Emoto dari Jepang itu. Dia punya karya judulnya The Power of Water, keajaiban air bahasa kita, kekuatan air. Nah, penelitian yang sifatnya ilmiah ini kira-kira dilakukan atau pengamatan dari Masaru Emoto ini dilakukan terhadap sifat air di berbagai negara dan bagaimana sikap seseorang dalam memperlakukan air. Ya. Ternyata temuannya ini sangat berharga untuk kita renungkan. Contoh, ketika air diperlakukan dengan hati, dengan sentuhan kasih sayang, itu ternyata molekulnya itu jadi heksagonal. Bahkan dalam sebuah buku disebut dengan kayak tersenyum. Berarti seolah-olah ada reaksi ya, Pak? Nah, molekulnya. Jadi susunan dan apa bentuknya itu seperti bunga yang mekar. Itu kalau air yang diperlakukan dengan baik. Sebaliknya, kalau kita memperlakukan air itu dengan tanpa hati, bahkan dengan kesel, molekul air itu juga menjadi cemberut, sedih, tidak mengeluarkan cahaya atau tidak heksagonal kalau dalam beberapa buku itu. Nah, ternyata memang penelitian ini juga sesuai dengan karya lain. Misalnya ada tokoh namanya Gary Zukav, Gary Zukav, judulnya The Dancing Woolly Master. Jadi intinya dalam karya si penulis yang kedua ini atau Gary Zukav ini, itu perilaku alam di sekitar kita itu tidak pernah netral, melainkan berkorelasi dengan nuansa atau dengan suasana dan sikap batin kita terhadap mereka. Oh, berarti tergantung sikap kita juga ya? Iya, kembali ke kita semuanya. Oke. Nah, ini sebenarnya sangat ilmiah ketika kita amati pada level subatom yang menjadi kajian fisika kuantum. Jadi memang ini agak sulit ya, tapi intinya gini, kayak tadi yang daya tarik menarik tadi itu. Jadi orang kadang memang lebih menerima penjelasan dan bisa membuktikan sendiri bagaimana hubungan emosi manusia dengan hewan, misalnya dengan tanaman, ya kan? Coba aja kita lihat tuh ada orang yang sayang hewan gitu ya. Sayang hewan itu dia akan mendapatkan manfaat, dia akan bersahabat dengan kita. Nah, kira-kira begitu. Jadi sekali lagi bukti-bukti ini mengarah kepada apa bahasanya ya, apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Bahkan bukan hanya kepada manusia, tapi juga terhadap lingkungan, terhadap hewan, terhadap air bahkan ya. Jadi kalau misalnya mereka-mereka para pencinta hewan ya, memelihara hewannya, saya sebenarnya seneng Mas hewan itu, kucing ya seneng, cuma kadang-kadang yang nggak suka itu kadang misalnya kotorannya itu. Nah itu baunya lumayan astaga. Nah itu maksud saya sih seneng sih, tapi kalau lihat kotorannya di mana-mana ya itu ya jadi nggak enak juga. Nah itu bagaimana caranya? Nah ya para penyayang binatang ini tanggung jawab. Oh, saya termasuk Pak. Kadang-kadang kalau misalnya mau tidur, misalnya mereka ada nih, kadang-kadang kan ikut juga naik, itu juga ada perasaan bahagia gitu. Dan mereka kadang-kadang juga tahu siapa yang baik sama dia. Oh gitu. Ini misalnya kucing saya
saya biasa ngasih makan, biasa ngelus-ngelus, dia deket sama saya. Tapi ketika mungkin sama orang tua saya, ya kayak biasa aja gitu. Dipanggil yang nggak nengok, dielus-elus juga dia menjauh juga. Jadi mungkin juga ada imbal balik seperti itu. Betul, ya. itu menurut saya menguatkan kan dengan Iya. apa yang kita diskusikan ini. Jadi kalau kita bisa merawat mereka, alam, tanaman itu ya dengan kasih sayang, itu tanaman itu akan tumbuh subur. Ya ini juga evaluasi buat kita kadang-kadang. Iya. Nah itu intinya bahwa benda-benda di sekeliling kita, Mas, bukan hanya manusia. Ya itu yang kita anggap mati itu ternyata punya respon yang aktif terhadap kejiwaan kita. Sebagaimana tadi yang ditemukan oleh Mas Haru Emoto tentang air tadi itu. Nah oleh karena itu kalau kita bicara relasi manusia dengan Tuhan, dengan Allah, ya itu memang pada akhirnya kalau kita bicara, saya sebenarnya bahagia nggak sih? Saya masuk surga nggak sih? Saya itu sukses nggak sih? Itu tergantung kok. Tergantung kita sebenarnya. Jadi ada sebuah hadis qudsi, Mas, menarik ini. Kata Allah, jadi hadis qudsi itu adalah kata-kata Allah tapi melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi itu perkataan Allah, bukan Quran. Namanya hadis qudsi. Inni inda zanni abdi bi. Jadi dalam versi yang lain, sesungguhnya sikap Allah itu pada hambanya itu akan mempertimbangkan apa yang dipikirkan dan diyakini sang hamba tentang Allah, tentang dia. Jadi kalau kita mengatakan Allah itu sayang nggak sama kita ya, itu tergantung kita mikirnya gimana. Kalau kita jauh ya Allah jauh, kalau kita dekat Allah dekat, seperti Bimbo itu. Iya kan? Iya. Nah coba kita latih husnuzon kepada Allah. Berprasangka baik ya Pak? Iya, insya Allah akan terjadi itu. Bahwa Allah akan menolong kita saat kita butuh. Allah akan memudahkan rezeki kita. Allah akan memudahkan jodoh kita. Allah akan, nah itu coba dibangun begitu terus. Insya Allah itu akan yang terjadi. Nah sehingga kemudian sejalan dengan hadis yang tadi ini, hadis qudsi, inni inda zanni abdi bi, maka ada nasihat ulama sufi yang menurut saya perlu kita renungkan. Jadi kalau ada seseorang beribadah kepada Allah karena rasa takut akan neraka, maka yang demikian itu lebih tepat disebut sebagai ibadahnya para budak. Karena berasa seolah-olah diancam ya Pak? Iya. Mereka melakukan sesuatu agar tidak dimarahi majikan. Nah itu. Nah barang siapa misalnya menyembah Allah karena mengharapkan pahala, maka itu cocok disebut ibadahnya para pedagang. Tapi ini tidak dilarang. Jadi kita mau tergantung yang mana, ibadah karena takut neraka atau ibadah karena ingin dapat pahala. Contoh, ini kita kadang-kadang nggak kerasa nih. Kita sudah sholat, cengkelat-cengklit. Ya Allah, mana pahalanya? Nah kan gitu kan? Suka kayak gitu kan? Udah puasa, udah macam-macam. Makanya tadi ketika kita berbuat baik kepada orang, jangan langsung minta kepada yang bersangkutan. Langsung pada saat itu juga pula? Iya, nggak bisa begitu. Nah, sebaiknya itu memang, jadi kalau yang tadi yang berharap pahala itu seperti pedagang, untung rugi pikirannya, bisnis. Padahal persembahan apapun yang kita berikan kepada Allah itu tidak akan sebanding dengan pemberian Tuhan kepada kita loh. Cuma kadang-kadang kita nggak sadar ya Pak? Iya, jadi nggak seberapa amal kita itu. Yang sholat aja dikasih rezeki loh. Kita ngerasa kemudian sudah sholat minta dibeli Allah, ya kan? Ngelunjak ya? Wah gitu kan? Nggak sebanding. Yang nggak sholat itu dikasih. Apalagi kita sholat, insya Allah yang dikasih Allah kepada kita itu lebih banyak. Bukan sekedar seperti kita jualan ini bayar 1.000, enggak begitu logikanya kalau ke Allah itu. Nah oleh karena itu yang paling benar itu bagaimana? Yang paling bagus itu adalah kita mendekati Allah, beragama, beribadah itu karena cinta. Karena cinta. Kita merasa apa ya? Ya intinya merasa bersyukur kepada Allah, merasa berhutang budi, bukan karena kita membalas, bukan, tapi kita ingin bersyukur. Berterima kasih. Siapa sih yang orang mau berterima kasih? Karena cinta kan? Karena ketertarikan. Karena Allah itu sudah menghadirkan dirinya dengan
sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu maha kasih, Allah itu maha penyayang. Nah, kira-kira begitu. Kan Allah sudah menurunkan wahyu kan, menuntun kita untuk beragama. Kemudian Allah menciptakan bumi sebagai bentuk dari bahwa Allah itu ada. Ini loh buminya Allah ini kan bentuk bahwa ada yang menciptakan. Ya kan? Itu kita sudah ditampakkan ayat-ayat Allah kan. Nah, jadi kalau kita berhubungan dengan Allah, beragama ini lebih nyaman kalau berdasarkan cinta kasih. Bukan berdasarkan tadi takut atau karena untung rugi tadi. Jadi sebenarnya mitra sekalian, sebagai penutup ya, ini Mas Sandy. Ya. Sekali lagi mitra sekalian, Allah Tuhan kita ini tidak berharap untuk ditakuti dan disembah sebenarnya, tapi lebih senang dicintai. Tentu ini kata-kata ini jangan dipahami secara salah ya. Yang kita suruh menyembah, tapi ada yang terdalam, yaitu Allah pingin dicintai. Cinta akan melahirkan kekuatan apa? Kalau orang cinta, Mas, lebih kreatif, lebih imajinatif, lebih produktif, lebih mau berkorban, ya kan? Lebih apa? Dalam melakukan itu lebih riang, lebih gembira. Itulah semangat orang-orang beriman seharusnya. Hidup ini nggak akan rasa lelah karena cinta. Nggak ada terpaksa juga ya, Pak? Nggak ada terpaksa. Yang penting udah sholat kan kewajibannya udah. Itu. itu yang memang harus kita latih terus-menerus dalam diri kita, sehingga beragama hidup ini rasanya ringan, gembira maksudnya. Kalau orang cinta seneng seberat apapun kan, ya kan? Ya kan? Makanya kalau orang karena cinta, waduh, gunung kan ku daki, ya. lautan kan ku seberangi, kan gitu ya. Badai terabas. Iya kan? Apalagi tuh tai kucing Oke, begitu Mas Andi. Oke, baik. Semoga bermanfaat apa yang kita diskusikan hari ini, sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas waktunya, dan mudah-mudahan obrolan kita untuk sore hari ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Dan Mitra Lovers jangan kemana-mana, setelah ini kita kembali ke Mitra Mix Vaganza. Pokoknya stay tune aja terus di 104.9 Mitra FM All Day All Hits. All Day All Hits.